Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dari kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kawan, kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Tidak, karena Ya. Saya mendengar dari media itu kan begitu ramai. Ya, terus? Kemudian saya juga diminta sebagai saksi. Ya. Dan saya akan mencoba cari tahu. Saksi di mana? Saksi di mana? Di sini. Ya, terus mencari tahu. Yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya dua, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan bidang tersebut. Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja iya, tidak, itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya dokumennya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, Ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim dan juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan
akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi. Dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G garing 25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Pernah. Apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya. Tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ada. Rois Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari.
Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini yang ada. Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gajah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gajah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Pada acara Indonesia Lawyers Club, Rudy S. Kamri, diehard relawan senior Jokowi, menyampaikan pertobatannya mendukung Jokowi. Mari kita simak. Saya dulu juga mendukung Pak Jokowi seperti Kang Ade Armando. Jadi dulu saya ingatkan juga bahwa kami dulu bau-membau menolak 3 periode, gitu kan? Karena kami pikir Pak Jokowi itu sama dengan kita. Tapi menurut elit-elit teman-temannya Kang Ono, ternyata Pak Jokowi yang menginginkan. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden, baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, bagaimana? Masih tetap percaya dengan Jokowi? Atau sudah merasa sudah dibohongi? Gas alasanmu di komentar. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur ya, tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Baik Mas Pitra ya, saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang penting saya bilang itu Pak Gus karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Apa? Biar dong. Saya dulu Bang Pitra, silakan. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya, jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara, itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh, salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi
Habib Yusuf begitu baik, di penjara 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti, tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau salah subuh pakai kunut berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra ya, semua yang ada di sini, intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Kita Pak Jokowi bukan ternyata hakim, salah, Bapak. maka insya Allah Hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya gitu sudah di loh. pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Iya. Tadi tunggu aja untuk pengadilan. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi Ini pengajian, ini dialog kita juga. dialog. Mas Fitra, Dialog itu pada konteks Sesama umat ini. Islam jangan Jadi menghina gitu loh. pengajian. Jadi Bukan, sesama pembahasan umat saya- Islam jangan bukan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan Iya, ini. jangan kan materi saya kan keterlaluan deh. Saya siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya Oke, itu. jadi gitu loh. sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak Pak Ade dan Pak Andi bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jadi begini ya, setiap pemerintahan Indonesia terjebak dalam adik kuasa nih. Adik kuasa Amerika kita harus patuhi, kalau nggak kita dihajar. Oke. Tapi kita punya utang banyak, siapa tahu Cina bantu kita. Nah itu kan yang bikin jadi pertalian yang tidak masuk akal. Karena utang kita banyak. Utangnya banyak. Nah, sebetulnya ijazah Jokowi ini kalau berhasil dibongkar, utang itu milik dia, bukan utang milik rakyat. Oh, kalau ijazah Jokowi ini kita berandai-andai ya, ternyata itu tidak asli, kan berarti menurut Prof. Susi, legitimasi beliau sebagai presiden hilang. Sehingga semua keputusan, termasuk utang negara, tidak lagi menjadi kewajiban negara. Betul. Kewajiban pribadi. Betul. Dan persoalannya yang argumentasi di Indonesia, presiden Indonesia tidak boleh diadili kan gitu kan ya. Jadi kan kita berbenturan dengan aneka peraturan yang tidak masuk akal gitu loh. Untuk saya tidak masuk akal. Kayak itu joknya gini, kalau ngasih bantuan disebut bantuan presiden, kalau utang presiden disebut utang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Jejak Fakta, channel yang selalu membahas berbagai isu politik, hukum dan peristiwa penting yang sedang menjadi perhatian publik. Terima kasih kepada seluruh sahabat Jejak Fakta yang terus memberikan dukungan kepada channel ini. Jangan lupa sebelum kita mulai klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai sidang sengketa ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Perkara ini terus menjadi perbincangan karena melibatkan berbagai pihak dan memunculkan banyak pendapat di ruang publik. Namun sebelum melanjut pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa video ini dibuat sebagai bentuk penyampaian informasi dan pembahasan berdasarkan perkembangan yang tersedia. Kami mengajak seluruh penonton untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengedepankan asas praduga dan tak bersalah. Perdebatan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah cukup lama berbagai pihak menyampaikan argumen, bukti maupun pendapat masing-masing. Di sisi lain, masyarakat juga terus mengikuti perkembangan setiap persidangan karena ingin mengetahui bagaimana proses pembuktian dilakukan secara pengadilan. Dalam setiap perkara hukum, yang menjadi penentu bukanlah opini di media sosial ataupun perdebatan di ruang publik. Yang menjadi dasar adalah alat bukti, keterangan saksi, pendapat ahli, serta pertimbangan majelis hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu setiap perkembangan sidang selalu menarik perhatian. Banyak masyarakat terhadap proses hukum berlangsung secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Di media sosial sendiri muncul berbagai klaim yang saling bertentangan. Ada yang menganggap salah satu pihak telah berhasil membuktikan argumennya, sementara pihak lain menyatakan sebaliknya. Perbedaan pandangan seperti ini merupakan hal yang biasa, tetapi semua pihak tetap perlu menunggu hasil dan proses hukum secara resmi. Sidang seperti ini bukan hanya menjadi perhatian para pihak yang berperkara,
tetapi juga menjadi sorotan publik karena menyangkut figur yang pernah menjadi sah sebagai Presiden Republik Indonesia. Masyarakat tentu berharap agar setiap proses hukum berjalan transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan. Ada ketidakselarasan formal, jenis huruf hingga nomor registrasi jika dibandingkan dengan ijazah lulusan dari fakultas yang sama di tahun yang sama. Di era teknologi sekarang, manipulasi digital itu sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu, tuntutan kami dari tim pengaju hukum tim mulut, kami hanya minta satu hal: lakukan uji laboratorium forensik di independen, periksa kertasnya, periksa tinta tahun 1980-an, dan buka buku induk mahasiswa asli tanpa ada yang ditutupi. Jika dokumen ini memang asli, uji forensik ini justru akan menjadi pembuktian mutlak yang membungkam kami seketika. Berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 163 hir diatur asas beban pembuktian. Barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau meneguhkan haknya diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Tim pengaju telah mengajukan gugatan dengan menunjukkan adanya anomali atau ketidaksesuaian formal pada salinan dokumen. Dalam urutan pembuktian, bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang paling utama. Berdasarkan asas hukum testimonium de audition, kesaksian lisan dari pihak ketiga atau teman seangkatan tidak memiliki kekuatan pembuktian mutlak jika dihadapkan pada sengketa keabsahan dokumen otentik. Oleh karena itu, hukum menentukan kehadirannya dokumen visi asli dan persidangan. Sahabat jejak fakta, apapun pandangan politik kita, hukum harus menjadi panglima. Semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai aturan yang berlaku, dan semua pihak juga memiliki hak memperoleh perlindungan hukum yang sama. Sebab itu, penting bagi kita untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Selalu periksa sumber informasi dan ikuti perkembangan dari sumber yang dapat dipercaya. Apabila nantinya terdapat putusan atau perkembangan baru dari pengadilan, tentu hal yang tersebut akan menjadi bagian penting yang perlu dipahami secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan informasi atau cuplikan video yang beredar di media sosial. Selama bertahun-tahun, isu mengenai keaslian ijazah Joko Widodo terus digulirkan oleh sejumlah pihak, memicu polarisasi tajam antara yang mempercayai sebagai hoax politik dan yang meragukan secara akademis. Namun, memasuki pertengahan tahun 2026, teka-teki besar ini menemui penentu akhir yang bersifat ilmiah dan berkekuatan hukum tetap. Alasan mengapa polemik panjang ini akhirnya benar-benar terjawab terletak pada 3 pilar pembuktian utama. Mencari kebenaran dan menuntut transparansi dari seorang pemimpin adalah hak konstitusional kita sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Ini adalah bentuk check and balances agar hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau menurut kalian, apa pembuktian lewat uji forensik terbuka di pengadilan itu perlu dilakukan agar polemik ini selesai selamanya? Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu agar proses hukum memberikan kepastian, menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan menghadirkan keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana menurut kalian mengenai perkembangan kasus ini? Tuh, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi, hindari ujaran kebencian, fitnah maupun penghinaan terhadap pihak manapun. Untuk itu teman-teman, mari kita juga bacakan komentar dari sahabat kita, tanggapan dan masukan dari berbagai daerah, supaya negara kita ini menjadi negara hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Kita mulai dari komentar Mang Saleb. Ayo para pejabat, speak up, diam, itu artinya kalian sedang mengamal-amalkan alih negara. Apa kalian sebodoh itu? Kita lanjut dari komentar Budiono Ribut. Bongkar semua kasus di negara Indonesia, tangkap semua mafia pencuri uang. Kita lanjut dari komentar Ulung Supi Ulang. Udah gantung aja para koruptor mah yang bikin susah rakyat. Kita lanjut dari komentar Suprationo, adili Jokowi. Kita lanjut dari komentar Ernawati, semoga terbongkar semuanya. Kita lanjut dari komentar Jupsi Siarto, semua adalah pada simple sumpah pada dana 2 dari korupsi.
Kita lanjut dari komentar Larasati Dewi. Adili saja para koruptor, mafia media, siapapun dia yang merugikan negara karena kejahatan korupsi dipenjarakan dan adili. Kita lanjut dari komentar Mbak Sudianto. Bongkar terus, jangan melempet, tangkap, sita, hukum dana untuk negara, biar rakyat tidak dibebani pajak. Kita lanjut dari komentar Sukiswanti. Adili Jokowi, majukan Gibran, stop MBJ. Kita lanjut dari komentar Ganto Subroto. Sudah jelas siapa yang menghancurkan negara ini. Lembaga peradilan berani enggak? Kita lanjut dari komentar Enungu Barni. Jokowi selalu tidak tahu, Jokowi selalu tidak tahu, tanya saya, itu bukti-buktinya. Sudah banyak hukum apa yang berlaku. Kita lanjut dari komentar Doli Camping. Adili Jokowi sebelum ajalnya dijemput. Kita lanjut dari komentar Riondan, hal ini harus diperjelas. Bangsa ini sudah rusak oleh Jokowi selama 10 tahun. Bagaimana cara agar manusia ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terhadap negara? Dan masih untuk itu teman-teman, masih banyak komentar-komentar teman-teman yang sangat belum kita jawab, belum kita sebut. Dan untuk teman-teman kita akan sebutkan pada video berikutnya. Untuk itu kita akan lanjut. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi mari kita saling menghormati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan video ini kepada teman-teman agar semakin banyak yang mendapat informasi. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video Jejak Fakta. Salam perubahan, salam NKRI, terima kasih.